Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Zuma Herbal. Nah teman-teman, ini adalah menu makan siang yang aman untuk orang yang pengen langsing tapi yang lezat-lezat ya. Nah apa aja? Oke, ini saya sudah masak, semuanya sudah mateng. Dan kalian kalau ingin tahu resepnya, insya Allah kapan-kapan ya. Ini sudah matang, jadi ini hanya saya plating aja. Jadi begini. Nah ini saya punya, ini dari apa itu, tanpa tepung ya. Jadi ini kalau di maem itu gurih dan kriuk-kriuk, tapi ini karena sudah nggak ditutup tadi jadi melempem. Tapi ini untuk apa? Ini sebenarnya untuk mie atau supun ya, gantinya kita nggak boleh makan suun tepung. Jadi ini saya bikin sendiri resepnya nanti ya, kalau nggak besok ya lusa, insya Allah saya share ya. Nah ini buat makannya begini. Kemudian ini saya tuangin sayur sop. Ini sopnya ini teman-teman nih, saya ngesopnya dikit aja biar cepet mateng. Dan ini mie yang saya bikin tadi, mie KW. Ini saya tuang sini ya, panas-panas dituang. Nah, kasih telur suka-suka, kalau saya paling 4, kalau orang lagi bisa 6 gitu ya. Ini buncis. Dan ini ada wortelnya diabaikan aja ya. Bagi Anda yang gulanya masih tinggi, jangan makan wortel dulu ya, sabar. Kalau saya kan gulanya insya Allah sudah rendah nih, jadi saya boleh makan wortel. Tapi kalian yang gulanya tinggi, diabaikan ya wortelnya. Nah kayak gini, ini udah sangat mengenyangkan. Terus saya ada lagi ini tadi saya bikin tumis dari telur. Nah ini selada segar itu loh teman-teman. Terus ini ada kangkung juga, kemudian ada telur. Terus ini ada mie yang KW yang saya bikin sendiri. Resepnya nanti ya, insya Allah besok ya. Kalau nggak besok ya lusa ya. Kalau saya udah longgar karena ini kan tanggal segini, ini saya lagi sibuk-sibuknya ya teman-teman. Banyak pesanan herbal gitu loh. Nah ini kalau mau di maam semua juga nggak apa-apa. Ini kangkung dan selada itu sangat rendah karbo. Selada, bahkan selada itu loh, selada yang biasa dimakan buat hamburger itu karbonya nih 0. Jadi bebas, boleh. Yang penting jangan 1 kilo ya. Nah ini teman-teman ya. Kemudian pengen kriuk-kriuk lebih gurih lagi, bisa ditambahin kerupuk. Kerupuknya saya beli aja, kerupuk kulit, kerupuk rambak ya, jangan kerupuk tepung ya teman-teman. Kita lagi menghindari tepung supaya gula darah kita itu cepat normal. Nah gini, misalnya kepengen dikasih ini lagi kriuk-kriuk. Nah ini mie yang saya bikin tadi, ini sudah mateng ya, saya oven tadi. Nah ini teman-teman. Kemudian sarapannya itu bagi Anda yang diabetes, itu pagi sebaiknya itu buah alpukat saja ya. Yang buah yang disarankan untuk orang yang diabetes itu hanya alpukat dan tomat itu ya termasuk buah dan sayur sih ya. Jadi ya boleh aja gitu. Tapi kalau pagi hari makan tomat kayaknya nggak seru ya teman-teman ya, nggak enak gitu loh kan, hawanya dingin ya. Kalau saya lebih suka memilih itu tadi alpukat.
Kemudian sampai jam 12 baru kita makan siang. Makan siangnya boleh seperti ini. Salah satu aja boleh atau dua-duanya ini juga boleh. Ini tadi terbuat dari telur, kemudian kangkung, selada. Saya bikin kayak mie goreng gitu ya. Bumbunya ya bawang putih doang lah, sama saus tiram, sama garam, lada gitu ya. Jamur, kaldu jamur ya. Nah gitu teman-teman ya. Kemudian sebagai camilan seperti biasa, silahkan Anda memilih. Kalau Anda mau tumisan selada misalnya, atau tomat, atau bikin salad, selada dipotong-potong sama tomat, kemudian dikasih timun. Nah itu bisa untuk camilan ya. Nah teman-teman, apalagi ini yang mau ditanyakan. Oh iya, tahu ya teman-teman ya. Tahu itu sebenarnya rendah karbo, tapi bagi Anda yang gula darahnya itu masih 600, kalau ngikutin tips saya kepengen cepet turun, jangan dulu ya, jangan makan karbo dulu. Jadi karbonya itu dari sayuran aja. Sayuran juga kita pilih-pilih. Sayuran yang rendah karbo atau nol karbo itu selada. Tahu kan selada? Contohnya di sini nggak ada ya karena sudah matang. Kemudian kalau Anda gulanya sudah mulai gula darah puasanya sudah 80, Anda boleh makan tahu. Kemudian sayurannya boleh wortel, tapi semua itu dibatasi. Kemudian setelah kita makan-makan gitu 3 hari sekali kita harus periksa gula supaya nggak kebablasan gitu loh. Seandainya itu tinggi, maka kita cepat-cepat bisa nurunin. Jadi gampang sih sebenarnya teman-teman ya, kalau Anda itu mengerti caranya merawat gula darah supaya stabil terus, itu ya kayak gitu. Ya memang sih sedikit repot, tapi kan lebih baik repot tapi menuju kesembuhan daripada nanti sakit yang sudah parah, kaki diputus, naudzubillah min dzalik. Kemudian kita tambah repot ya kan. Karena itu kenyataan ya, banyak sekali loh. Saya tahu orang-orang itu diputus kakinya itu karena mereka tuh ketidaktahuannya dalam menjaga makanan. Mereka hanya mengandalkan obat-obat kimia, kemudian suntik insulin, tapi dia makannya makan nasi, makan karbo yang gula-gula yang tersembunyi itu mereka nggak sadar gitu. Misalnya apa? Misalnya kita makan kentang. Nah kentang itu juga termasuk karbo teman-teman. Tapi kalau memang gula darahnya itu sudah normal ya nggak masalah, boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kalau gulanya masih tinggi 600, 400, itu saya sarankan Anda mengikuti diet mentoring saja dengan yang ahli ya. Jadi Anda harus konsultasi dulu dengan ahlinya. Jangan sampai Anda langsung ikut-ikutan niru-niru gitu ya, kita nggak tanggung jawab ya. Jadi Anda kalau gulanya itu masih tinggi sekali, sebaiknya Anda ikut diet mentoring. Diet mentoring itu nggak mahal daripada dibandingkan nanti kalau Anda tuh udah sangat parah, kaki sudah buntung, mata sudah buta, bisa ya. Jadi kalau orang kena diabetes itu darahnya tuh mengental. Jadi darah itu kan nutrisi, organ-organ itu dinutrisi dengan darah. Kalau darah kita itu gak sehat, darahnya kental, bagaimana bisa menutrisi organ tubuh kita gitu loh. Jadi organ tubuh kita pun akan sakit. Karena apa? Karena yang dimakan juga darah yang jelek, darah yang gak sehat gitu. Jadi makanya kalau kita itu sudah terdeteksi kena diabetes, sudah habis makan tuh 200, nah itu cepet-cepet ya, cepet-cepet Anda mementingkan untuk menyembuhkan, jangan ditunda-tunda. Oke teman-teman, perjumpaan kita siang ini gak usah lama-lama ya, yang penting setiap hari kita bisa ngobrol. Dan semoga obrolan kita siang ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, monggo subscribe dulu. Anda menyumbang subscribe ke saya untuk membesarkan channel saya ini. Dan saya insya Allah dengan senang hati akan men-share resep-resep yang sehat, yang untuk mengatasi diabetes dan untuk kanker juga ya teman-teman.
Jadi diet saya ini itu lebih spesifik untuk mengatasi kanker dan diabetes. Tapi bagi kanker mungkin menunya pasti beda ya. Anda harus tanya-tanya dulu kalau daging merah, daging apa itu, makanan-makanan awetan seperti sosis itu nggak boleh ya kalau kanker. Nanti diganti yang protein yang bagus seperti ikan laut kayak gitu. Jadi tetap saya disclaimer, Anda harus berkonsultasi dulu. Oke teman-teman, sampai jumpa.